Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diperkenankan kembali untuk boleh menikmati hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami mohon Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, tuntun kami pada kebenaran, dan hidup kami juga setia berjalan pada kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Tema renungan kita ialah undangan Allah dan respons manusia, atau dalam bahasa Toraja dikatakan petambana puang siape balinna tolino. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah terbiasa menerima undangan untuk menghadiri acara, entah tertulis maupun lisan atau di kobi. Biasanya kita akan menyambut dengan antusias karena merasa dihargai dan mempersiapkan diri untuk menghadirinya. Kira-kira bagaimana respon kita jika yang mengundang itu adalah Allah? Saudara-saudara, bacaan kita ini dapat dimaknai dalam dua hal: undangan Allah dan respons manusia. Allah senantiasa mengundang manusia untuk masuk ke dalam persekutuan umat percaya dan untuk mengambil bagian dalam perhentiannya. Kata perhentian berasal dari kata Yunani, kata pausis, yang berarti tempat beristirahat. Merujuk pada tradisi perjanjian lama, hari perhentian atau beristirahat adalah hari ketujuh, mengikuti pola penciptaan di mana pada hari ketujuh Allah berhenti
atau beristirahat dari aktivitas menciptakan kehidupan. Pola ini dimaknai secara baru dalam Perjanjian Baru. Perhentian Tuhan dikaitkan dengan ajaran tentang hal-hal akhir, kesudahan dari segala sesuatu atau eskatologi. Tuhan menyediakan tempat sekaligus mengundang siapa saja untuk masuk ke dalam perhentiannya. Tetapi respons manusia atas undangan tersebut juga sangat penting. Penulis Ibrani mengingatkan umat jangan sampai ada yang ketinggalan. Selain itu ditegaskan pula bahwa tidak semua yang mendengar firman-Nya masuk ke dalam perhentiannya, kecuali orang yang mendengar dan meresponnya dengan hidup beriman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan ini tidak dimaksudkan sebagai petunjuk-petunjuk praktis tentang respons manusia atas undangan Allah, melainkan teguran dan pengingat agar tidak mengeraskan hati dan selalu hidup dalam ketaatan. Marilah kita merenungkan undangan Allah tersebut dan meresponnya sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Roh Kudus menolong kita untuk merespon undangan Allah bagi kita dengan benar. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami menikmati cinta kasih-Mu yang Engkau perkenankan kami alami melalui ruang dan waktu ini, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami senantiasa hidup dalam ketaatan. Kami sungguh-sungguh merespon dengan benar cinta kasih Allah dalam kehidupan ini. Kami wujud nyatakan di mana Tuhan mengutus masing-masing kami. Diberkatilah kami oleh firman-Mu, dituntunlah kami oleh Roh Kudus untuk menjadikan firman-Mu sebagai pedoman, penuntun dalam perjalanan hidup kami. Pun diberkatilah kami semua sahabat renungan harian, dimanapun Tuhan mengutus kami. Karuniakan hikmat pengertian, kesehatan yang prima, sukacita menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun situasi atau keadaan hidup, kami terus merespon cinta kasih Tuhan dengan senantiasa takut akan Tuhan, berjalan pada kebenaran. Diberkatilah setiap apa yang dikerjakan, diusahakan oleh sahabat renungan harian di mana saja berada, dikerjakan dengan ketekunan, dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami yakin berbuah baik juga dalam kehidupan ini. Diberkatilah anak-anak kami, sehingga di dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan, bahkan di masa muda mereka menjadi anak-anak yang senantiasa hidup pada kebenaran. Mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dan mereka sukses di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan, tolonglah, pulihkanlah keadaan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Juga yang dalam duka cita, Engkaulah Allah yang akan memberikan penghiburan yang sejati, menguatkan untuk melewati perkara duka cita. Bahkan mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Engkau sumber kelegaan. Kami berdoa, kiranya Engkau Allah yang juga akan terus menopang orang tua kami, mereka yang sedang menikmati usia lanjut karunia Tuhan. Kiranya mereka terus berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, tetap yakin dan percaya usia lanjut adalah anugerah dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka pun akan selalu bersyukur dalam segala hal. Yang menikmati kesuksesan, keberhasilan, ulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Pun juga kami berdoa untuk gereja-Mu dalam menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, untuk tetap bersekutu, bersaksi dan melayani. Kiranya panggilan ini terus dikerjakan dengan sukacita, dan dimanapun gereja Tuhan berada, juga senantiasa diberkati dan menjadi berkat.
Kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau Allah yang pulihkan keadaan bangsa kami, menopang para pemimpin kami untuk mengemban amanah dengan baik. Engkau Allah yang kiranya senantiasa memelihara, menjaga kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.